Jakarta kasih more 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 pesawat. Kataku nanti ada mau dapat. Ya, jadi kan gini mas, kebetulan kan aku sama teman-teman kan sering banget nongkrong di sini. Saya nggak sama anak-anak STC, anak-anak itu sering di sini. Sampai ada stikernya gini tuh. Jadi kita tuh mau tanya nih mas, kebetulan ini ada tugas religiusitas itu tuh awalnya gimana sih? Masnya ini kok bisa apa ya buka street coffee gini tuh? Dan apa ya? Dan kenapa kok memutuskan untuk membuka ini gitu? Membuka street coffee di sini? Saya jawab ya. Untuk pertama itu lihat dari peluangnya. Karena di Kota Baru sendiri itu untuk street coffee itu masih jarang, dan untuk khususnya di daerah Jogja. Dan untuk di Kota Baru sendiri itu kan cukup strategis karena berada di utara. Terus untuk pesaingnya juga masih kurang. Dan untuk peminat, terus target pasar marketing itu masih sangat luas. Jadi bisa dari kalangan semua siswa atau siswa atau mungkin pekerja gitu. Nah terus nih mas, dari semua hal yang mas jalanin dari dulu, kenapa yang dipilih itu ini? Street coffee ini ya? Ya, masa komit ke sini itu apa yang pemicunya jadi del ke sini gitu? Pemantik awalnya itu dari ini sih, kesadaran. Karena street coffee itu saya sadar pasti akan berkembang pesat. Terbukti di tahun 2025 ini udah banyak banget street coffee. Dan di dua tahun sebelumnya itu street coffee masih belum terlalu marak di Jogja sendiri. Yes. Itu menjadi pemicu saya pemantik kenapa harus membuka street coffee yang ada di Kota Baru ini. Pernah nggak sih mas kayak merasa dengan mas itu membuka street coffee ini itu kayak merubah apa ya jalan hidup masnya gitu, kayak terasa lebih fun atau mungkin menurut masnya itu ini sebuah panggilan hidup buat masnya gitu loh? Mungkin itu salah satu ya, karena dari awal membuka itu mungkin tidak mudah, tapi ketika seiring dijalaninnya pekerjaan ini di bidang ini, saya merasa kayak itu jadi lebih baik lah, karena tentu dari penghasilan juga bisa dapat, terus ini sesuai passion dengan saya sendiri, passion dan kopi, bisa belajar, terus bisa bercengkrama dengan customer yang lain, bertukar pikiran juga. Oke. Terus kalau melihat ke lingkungan sekitar masnya ini, misalnya dari pelanggan atau penjual-penjual lain, ada nggak sih mas kayak aspek yang pengen masnya perjuangkan, kayak oh ini harus ada biar menurut saya ini bikin lebih damai gitu mas? Kalau untuk aspek sendiri tuh ini sih lebih ke hal-hal yang berbau negatif, karena akhir-akhir ini itu Kota Baru terutama di bagian streetnya itu street coffee ya, itu selalu dinilai sama orang tentang negatifnya, contoh kayak miras, terus peredaran obat-obat terlarang sama seksualitas juga sering dicap buruk di street coffee Kota Baru. Nah itu yang pengen saya rubah dengan cara menerapkan peraturan seketat mungkin di bagian sini. Semoga bisa terpengaruh juga ke street coffee yang lain, sehingga bisa orang-orang yang nongkrong itu bisa jadi lebih nyaman, lebih enjoy yang datang ke sini. Oke. Sehingga bisa merubah statement orang-orang tentang street coffee Kota Baru. Betul, Bang. Terus untuk pertanyaan terakhirnya, untuk masnya, apakah masnya di sini mendapatkan hal-hal baik yang dapat diterima buat diri masnya pribadi nggak ya? Untuk hal-hal baik itu mungkin pada saat bercengkrama atau enggak berkomunikasi dengan customer. Ya, karena itu merupakan apa ya, suatu kenyamanan lah buat saya, karena saya itu orangnya gak suka berinteraksi. Jadi ketika ada customer yang datang terus obrolannya itu kena, nah itu yang membuat saya nyaman dengan ya pekerjaan ini. Terus apalagi sambil bisa bertukar pikiran dengan ditemani kopi, itu merupakan suatu hal yang sangat Nyaman gitu ya. Bantu kita juga buat bikin tugas ini. Ya, itu salah satunya. Salah satunya. Karena udah beberapa kali orang datang ke sini buat wawancara, saya senang bantu. Luar biasa. Oke, cukup mas untuk 5 pertanyaan ini. Terima kasih banyak mas. Ya, sama-sama. Terima kasih mas, sukses terus mas.